kita berbincang-bincang ini tidak ada juntrungannya, Iya. lebih baik kita cari yang ada pakar ahlinya. Emang ada? Oh, punya teman? Hah? Ada teman? Ada mutual friend. Ada mutual friend. Ada yang datang, ada yang Nggak datang, kenal ada yang amat sih. Tuh kan ada yang datang. Iya, waalaikumsalam. Bang es krim. Bukan, itu. Tuh bukain Oh, pintunya. es dong. Ih jangan, nanti dia Uus, kepleset. tapi gede, Iseng hey. banget. Us, jangan. Halo. Ah, aku gagal. Aku gagal. Sini Mbak Ayu, apa kabar? Iya. Halo, Halo. Halo, Ivi apa kabar? Halo Bayu. Apa kabar? Muah, muah. Oh, Cipi. Hai. Harus gak apa-apa kan? Ini di sini? Iya. Oke. Ih, tua sendiri. Woi, nggak boleh gitu loh. Tua sendiri. Ketika umur sudah tidak sepantar. Maaf ya, emang kayak gitu dia. Aduh, Andini. Ini kita kenalin dulu dong, Us. Ini tamu lo siapa? Oh ya, ini adalah dokter ahli psikologi. Bukan dokter, psikolog. Oh iya. Oh ini yang bikin macet. Gara-gara psikolog lewat. Kenapa sih Uus nih selalu negatif gitu? Tahu ih, lu Membawa hidupnya energi negatif gitu. banget. Lu nggak lihat di sini kayak apa? Kayak pantat baterai negatif. Nggak bisa nih. Ayo. Jadi gini, kita lagi ngomongin masalah sekarang ini kebanyakan ada anak-anak muda yang suka curhat di sosial media. Kemungkinan itu bisa jadi media mereka untuk marah-marah, media mereka untuk curhat atau mungkin nyindir teman-temannya. Tulisnya juga banyak kayak macam-macam ya. Kode Banyak kode macam-macam kode juga. Kode sama pacar. Kita lihat contohnya, misalnya yang di situ tuh, lihat. Ada di sini Nurul. My husband kemana? Terus titik dua my My wife wife menunggumu. Kok my wife sih? Ya kan panggilan saya. Tapi namanya dong, Nurul menggila karena Muu. Oh iya benar. konten. Apa konten? Lu tuh BBK bocah-bocah konten. Udah, Gimana gitu. lu? Emang karena mu baca bukan karena mu. Ya itu kan U-nya 2, ngapain juga mubazir amat. Itu karena orang Indonesia aja karena mu bilangnya. Kalau orang Arab bilangnya karena mu gitu. Ada kolak-kolaknya. Tanya ke Ayu dong, tanya ke Ayu. Ini sebenarnya apa ya? Kenapa kok ada orang bisa nulis namanya Nurul menggila karena Muu? Terus udah baru pacaran ngomongnya udah my husband, my husband. Iya, my husband. Jadi sebenarnya penting gak sih Makasih ya Putri. buat seorang anak-anak muda gitu zaman sekarang kayak mengeluarkan keluh kesah itu lewat sosial media gitu. Padahal kan bisa curhat sama orang tua, sama senior, apa segala macam. Tapi mereka lebih prefer untuk Curhat pakai handphone. Oke. sehat gak sih kayak gitu tuh? Oke, ya sebenarnya kalau misalnya kita berbicara mengenai update status di sosial media, kemudian yang aneh-aneh nulis di sosial media gitu kan. Sebenarnya itu merupakan bagian dari ekspresi emosi. Nah, kalau bicara mengenai ekspresi emosi itu sebenarnya bukan hanya anak muda dan bukan kejadian nggak di remaja aja deh. Kalau misalnya nulis status yang panjang dikit-dikit ganti, kemudian beberapa kali sehari udah ganti status yang berkali-kali gitu kan. Apalagi kadang-kadang yang ditebar adalah emosi-emosi negatif gitu. Nah, sebenarnya itu merupakan bagian dari bagaimana individu mengekspresikan emosi yang dia punya. Itu wajar banget. Nah, terus pertanyaannya kenapa sekarang jadi di sosial media? Kenapa nggak langsung curhat sama orang aja? Iya, benar. Nah, situasi kadang-kadang membuat itu menjadi lebih mudah untuk curhat di sosial media dibandingkan dengan ngomong sama orang langsung. Misalnya kenapa nggak curhat sama orang tua? Kebanyakan sekarang banyak orang tua yang nggak memiliki hubungan yang cukup baik dengan anaknya untuk bisa menjadi teman curhat yang nyaman buat anaknya. Belum lagi harus ketemu, ngobrol langsung atau telepon. Kadang-kadang waktunya juga nggak pas untuk menceritakan seperti itu. Ekspresi emosi kadang-kadang merupakan satu hal yang mungkin sulit untuk ditahan, terutama bagi remaja. Yang paling gampang adalah ya buka handphonenya, Terus kemudian curhat gitu. curhat di upload di sana,
ya dibaca oleh ke semua orang yang mungkin followersnya dia, yang kenal dia, atau bahkan mungkin nggak kenal tapi di capture gitu kan, akhirnya dibaca sama lebih banyak orang atau lagi mungkin gitu kan. itu, salah satu cara dia untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Bisa. nggak Nah, sih? arahnya juga ke sana. Dari mengupdate status bagi orang-orang tertentu ada reward yang didapat atau ada kesenangan yang didapat. iya, Bentuknya iya, apa? Likes-nya orang, love-nya orang, kemudian komen-komen di bawahnya. Itu kan reward sosial. Ada bentuknya apa itu? Perhatian. Dia merasa bahwa orang-orang di sekelilingnya itu perhatiin dengan status yang dia update, dengan curhatan-curhatan yang dia sampaikan di sosial media seperti itu. Nah, bentuk reward itu kadang sekarang menjadi semakin sulit didapetin dari dunia nyata. Dapatnya di sosial media. Seneng kan kalau diperhatiin? Coba di sini ada yang nggak seneng nggak diperhatiin? Oh, seneng banget diperhatiin. Apalagi buat yang kurang perhatian. gitu, Iya. terus kalian perhatian. Itu kalau ada dampaknya nggak sih? Misalnya kita nge-share terus nih tiap hari malah jadi kram jempolnya atau nggak ada dampak lainnya nggak? Ya bener banget. Ini permasalahan serius loh. Sebentar. Karena kenapa? Ini itu kalau misalnya apa samping cedera, ini apa cedera? Ini gimana anak-anaknya? Ini ibu jari, ini anak 4. Iya. Siapa yang melindunginya? Ini ayahnya, ini mereka udah gak punya figur ayah. Terus ibu jarinya terus udah gak bisa kerja lagi, mau gimana lagi coba? Teman-teman, Uus, Iki, mohon maaf nih kalau nanyain masalah jempol kram yang kita datangin ini psikolog, bukan Haji Naim tukang urut.